Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 11 Februari tahun 2022. Bacaan pertama dari kitab pertama Raja-Raja pasal 11 ayat 29 sampai 32 dan pasal 12 ayat 19. Pada waktu itu, ketika Yerobeam keluar dari Yerusalem, Nabi Ahia, orang Silo itu, mendatangi dia di jalan dengan berselubungkan kain baru. Dan hanya mereka berdua ada di padang. Ahia memegang kain baru yang di badannya, lalu dikoyakannya menjadi 12 koyakan. Dan ia berkata kepada Yerobeam, "Ambillah bagimu 10 koyakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Tetapi satu suku akan tetap padanya, oleh karena hambaku Daud, dan oleh karena Yerusalem, kota yang kupilih itu dari segala suku Israel." Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 7 ayat 31 sampai 37. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon, pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Ia menjadikan segala-galanya baik. Pada hari orang sakit sedunia, kita merenungkan pengalaman sakit yang mungkin sudah pernah kita alami, dan kita mendoakan mereka yang sakit, entah di rumah sakit, ataupun di rumah panti werda. Saat kita jatuh sakit, saat salah satu organ tubuh kita sakit, terpaksa kita harus menghentikan sejenak kegiatan hidup rutin, beristirahat, dan menarik diri dari pergaulan dengan orang-orang lain. Dalam kesendirian, sambil menderita sakit, kita akan berusaha mencari cara mengobati sakit itu, ataupun orang yang mampu untuk menyembuhkan. Malahan kita cepat sekali mencari temukan Allah dalam doa dan memohon penyembuhan dari penderitaan. Saudara-saudariku terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, kita mendengar tentang pengalaman seorang yang tuli dan gagap yang dalam hidup hariannya terpaksa menyendiri, berbeda dan terpisah dari pergaulan keseharian yang biasa. Walau menderita dan terpisah, dia berusaha dengan bantuan dari orang-orang lain untuk mencari temukan Yesus, Sang Immanuel atau Allah beserta kita, yang sedang berjalan dari kota ke kota, dari Tirus, lewat Sidon, ke Danau Galilea, dan sampai di daerah Dekapolis. Si tuli dan gagap ini sangat berbahagia bisa berjumpa dengan Sang Immanuel yang segera tergerak hatinya oleh belas kasihan. Yesus lalu menyapa dia secara pribadi dan membuka telinganya serta melepaskan pengikat lidahnya. Dan seluruh hadirin yang menyaksikan mujizat ini takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik. Kisah penyembuhan dari Allah bagi para penderita sakit sampai sekarang masih terdengar dialami oleh banyak orang yang mencarinya, mendengarkannya, dan menaruh harapan padanya. Sudah lebih dari 150 tahun ribuan penderita sakit bersiarah ke Lourdes dan mengalami mujizat penyembuhan dari Allah lewat Santa Perawan Maria. Masih terus ribuan orang takjub dan keheranan sambil berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik. Saudaraku terkasih, mari kita mendoakan para orang sakit untuk membawa mereka kepada Allah yang Maha Baik lewat Putranya yang tinggal di antara kita dan lewat Bundanya, Santa Perawan Maria. Dan marilah mendengarkan Tuhan Allah kita. Ya Allah, bukalah hati kami agar kami memperhatikan sabda anak-Mu. Semoga demikian. Amin.